Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramdhani, mahasiswa Universitas Riau, program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai inovasi berbasis kompetensi dan masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video setelah ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Materi pertama mengenai pengertian kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Apa sih kurikulum berbasis kompetensi itu? Menurut Depdiknas 2002, kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Setelah kita mengetahui mengenai kurikulum berbasis kompetensi, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya mengenai kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang bahan objek kajiannya merupakan kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa daerah tersebut. Nah, setelah kita paham mengenai pengertian kedua kurikulum tersebut, ada kala baiknya kalau kita mengetahui karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat ini. Yang pertama, mengenai karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Lalu yang kedua, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Lalu yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Lalu yang terakhir, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Tadi kan kita telah membahas mengenai karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Lalu kita lanjutkan lagi mengenai karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Karakteristik yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Lalu yang kedua, disiplin kelas menjadi tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Lalu yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari, menggunakan, dan memperbaiki sumber-sumber masyarakat. Lalu yang lima, strategi pembelajaran meliputi praktek lapangan. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik kedua kurikulum tersebut, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada 3 asas pokok, yaitu yang pertama, asas filosofis, berkenaan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai erat kaitannya dengan arah dan tujuan yang mesti dicapai. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila. Dengan demikian, isi kurikulum berbasis kompetensi yang disusun harus memuat dan mencerminkan tentang kandungan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, asas psikologi, berhubungan dengan kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Secara psikologis, anak didik memiliki perbedaan baik secara minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada asas sosiologis. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai pengembangan kompetensi berbasis masyarakat. Komponen-komponen pengembangan kompetensi berbasis masyarakat diantaranya, yang pertama, tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan siswa. Yang ketiga, tujuan kurikulum.
Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Yang ketujuh, teknik evaluasi. Yang kedelapan, implementasi strategi pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi program kurikulum. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai inovasi kompetensi berbasis kurikulum dan masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang menekankan pada kompetensi atau kemampuan siswa setelah mereka mendapatkan pelajaran tertentu. Nah, mengenai bagaimana cara mencapainya diserahkan kepada guru di lapangan. Lalu, kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang menekankan pada perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pendidikan. Itu tadi video dari saya, terlebih dan berkurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.